Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan saya di channel Hernandi Official. Kali ini saya ingin sharing terkait tentang sesuatu yang sedang viral ini ya, sedang dibicarakan gitu ya. Saya kasih judul aja dulu ya. Saya kasih judul dulu, duduk manis bisa kaya, pakai ilmu uang goib. Wah, ini mudah-mudahan ini bisa seru ya dan bisa bermanfaat ilmunya nanti buat teman-teman semua. Kenapa saya ambil judul ini? Karena kemarin-kemarin sempat heboh, sempat viral, yaitu terkait fenomena babi ngepet. Jadi ceritanya waktu itu ada di sebuah kota ya, di mana ada seorang tetangga yang kebetulan menurut tetangga yang lainnya gitu ya, tetangga sebelah sih kalau nggak salah ya, tetangga sebelahnya, bahwa orang ini tidak punya pekerjaan ya, atau tidak bekerja gitu kan ya, tapi kok kehidupan rumah tangganya mungkin baik-baik saja gitu kan ya, rezekinya juga lancar gitu. Nah ini menjadi fenomena yang belum disadari ya lah, belum disadari bahwa pada zaman sekarang ini sebetulnya kita sudah sudah berhubungan dengan uang gaib saat ini teman-teman semua ya. Cuma mungkin banyak orang yang belum paham ya tentang karena kalau zaman dulu misalnya kita punya tetangga gitu kan ya, kemudian dia duduk aja di rumah, nggak pernah kemana-mana gitu. Tahu-tahu dia beli rumah, beli mobil, uangnya banyak gitu. Maka kalau zaman dulu tentu orang akan curiga gitu kan ya. Dan selalu dikonotasikan bahwa orang tersebut adalah biasanya melakukan pesugihan atau babi ngepet gitu ya. Tapi untuk zaman sekarang gimana? Nggak relevan lagi ya, sudah tidak relevan lagi menurut saya gitu ya. Yuk kita coba bahas satu persatu ya gitu ya. Misalnya uang gaib itu kalau menurut saya adalah uang yang tidak kita pegang secara fisik teman-teman semua ya. Uang yang tidak kita pegang secara fisik gitu. Jadi menurut saya saat ini uang itu sudah gaib semua gitu kan. Rata-rata uang sudah gaib semua. Coba Anda pikirkan saat ini kita membayar, misalnya saya ingin makan cukup via GoFood, uangnya dibayar menggunakan GoPay. Nah, gitu ya. Itu kan uangnya gaib ya. Karena kita tidak bisa pegang uang gitu kan ya. Dan tidak pegang uangnya gitu. Kemudian misalnya kita kalau mau membayar di kasir gitu kan ya, cukup kasih kartu aja. Atau bahkan sekarang ini cukup pakai barcode, teman-teman semua ya. Nah, sekarang ini cukup pakai barcode, kemudian keluar angkanya ya kita langsung bayar gitu kan ya. Nah itu artinya menurut saya itu fenomena-fenomena saat ini sudah menggunakan uang-uang gaib gitu ya. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak orang yang di rumah saja kelihatannya duduk manis saja tapi mereka bisa kaya raya teman-teman semua ya. Oke, jadi kita akan bahas kenapa fenomena uang gaib ini bisa muncul di saat modern saat ini. Gitu ya. Jadi sekarang ini banyak orang kaya baru, nanti jangan jangan dianggap mereka pesugihan, jangan dianggap mereka babi ngepet gitu kan ya. Karena zaman sudah modern teman-teman. Jadi saya akan jelaskan ada 5 ya. Ada 5 yang saya dapatkan bahwa kenapa muncul fenomena uang gaib di zaman modern saat ini. Oke, lanjut yang pertama. Yang pertama adalah karena kita cari konsumen nggak usah ketemu teman-teman semua. Coba zaman dulu bisa dibayangin. Kalau kita mau jualan, kita harus door to door. Kita harus nawarin ke orang, ya. Kita datangi mereka, nih mau nggak saya jualan ini, beli, dan sebagainya. Kemudian misalnya kalau transaksi di toko gitu kan ya, kita harus berpikir kalau zaman dulu kalau mau usaha harus punya toko, harus punya kios gitu kan. Coba bayangin saat ini. Kan nggak perlu teman-teman semua ya. Kenapa? Karena konsumen itu ada yang konsumen online, ada yang konsumen offline. Dan saat ini banyak orang yang mencari uang dengan mencari konsumen di online. Ya, konsumen itu bertebaran di mana aja, banyak ya. Konsumen kita ada di YouTube,
Jadi kalau kita promosi misalnya via YouTube atau kita personal branding ya. Kalau sekarang bahasa kerennya itu adalah personal branding. Oh iya, tahu bahwa si A ini adalah bisnisnya anu. Ya kita personal branding kita di mana? Di YouTube misalnya gitu kan. Jadi orang tahu bahwa si A ini adalah pedagang apa, pebisnis apa gitu. Kemudian kita bisa menemukan konsumen kita di Instagram. Kita jualan di Instagram, mereka beli sama kita gitu kan ya. Dan kita juga nggak kenal sama mereka. Artinya kita tidak perlu lagi ketemu dengan konsumen kita. Ya. Dagang kita bisa via WA status, dagang kita via bisa Facebook, gitu kan ya. Jadi di sini kita sama sekali tidak usah ketemu dengan konsumen. Jadi kalau kita tidak ketemu dengan konsumen kita, berarti kan kita nggak usah keluar rumah dong. Kita cukup duduk manis saja di rumah gitu kan ya. Jadi kita cari konsumen-konsumen kita yang memang berada di dunia maya, teman-teman semua. Dan itu banyak saat ini dilakukan oleh orang. Jadi jangan heran lagi suatu saat nanti kalau orang itu di rumah gitu kan ya, tetapi dia hidupnya makmur, tidak pernah mengeluh gitu ya. Jalan-jalan kerjanya misalnya ya gitu kan. Jadi nggak usah heran lagi nanti ya teman-teman semua. Itu yang pertama. Jadi fenomena uang gaib itu karena adanya kita tidak perlu bertemu dengan konsumen kita. Dan mencari konsumen kita, kita tidak perlu harus jalan-jalan ke sana kemari. Saya masih ingat ya, zaman dulu saya kebetulan diberikan tugas, diberikan amanah untuk menjadi humas ya, bagian humas di kantor saya kebetulan dulu. Wah, itu sangat luar biasa capeknya. Kita harus dari kota ke kota, gitu kan ya. Mungkin nggak pulang selama beberapa hari, gitu. Karena apa? Karena kita harus bertemu dengan konsumen kita, gitu. Nah, sekarang nggak usah lagi, gitu ya. Cari aja konsumen-konsumen kita yang online, gitu ya. Itu yang pertama, teman-teman semua ya. Yang kedua adalah kita saat ini bisa promosi tanpa ketemu. Jadi kita mempromosikan produk kita, nggak usah lagi kita ketemu lagi. Mungkin kita dulu sebar brosur promosi kita ya, sebar brosur produk kita, sebar brosur mungkin ya promosi-promosi kita lah ya. Mau penerimaan mahasiswa baru, kebetulan saat dulu saya ditugaskan di Humas penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Jadi harus saya bikin bahan-bahan untuk promosinya gitu ya. Kemudian saya sebar, saya ketemu dengan orangnya, dengan guru BP misalnya ya. Kalau sekarang jualan-jualan, dulu saya misalnya harus datang door to door, nawarin ke orang nih saya punya parfum, mau beli atau enggak gitu kan. Saya bikin kartu nama, saya bikin brosur, saya harus ketemu dengan orang door to door, teman-teman semua ya. Nah zaman sekarang nggak usah lagi ya. Nggak usah lagi gitu ya. Kita cukup promosi di medsos, kita cukup promosi di Instagram, kita cukup promosi di WA status gitu ya. Jadi kalau mau nge-branding diri jangan WA statusnya yang apa ya, ya keluhan lah ya teman-teman ya, jangan lagi lah menurut saya gitu kan, keluhan-keluhan kita misalnya kalau lagi apa nggak enak suasana, nggak enak batin kita keluhkan gitu kan di medsos gitu kan. Itu tidak akan mendatangkan uang gaib teman-teman ya. Itu hanya akan mendatangkan masalah gaib menurut saya ya. Jadi jangan lagi lah kita mengeluh di dunia maya gitu kan ya. Kita cari sesuatu yang positif di situ, cari uang gaib. Di sana tempatnya uang gaib teman-teman semua ya. Misalnya kita promosi bikin apa ya? Bikin website ya. Bikin website, bikin blog gitu kan. Kemudian bikin YouTube juga supaya kita bisa mempersonal branding bahwa orang tahu bahwa kita tuh adalah siapa gitu kan ya. Bahwa kita ini jualan apa, bahwa kita ini dagang apa gitu ya. Ya daripada kita mengeluh buat apa gitu kan ya. Kalau mengeluh itu ya hanya mendatangkan masalah gitu ya. Tapi kalau kita membranding diri kita, maka yang akan datang adalah uang gaib teman-teman ya. Karena mereka akan belanja kepada kita tanpa harus ketemu dengan kita. Mereka akan transfer sama kita gitu ya. Oke? Paham ya? Itu yang kedua gitu kan ya. Karena
bisa promosi tanpa ketemu. Oke, yang ketiga, saat ini adalah kita bisa memanage bisnis kita, memanage karyawan kita itu tanpa harus ketemu. Ya, kita mengulang lah ya masa-masa dulu saya waktu merintis sebuah usaha gitu ya. Kebetulan saya usaha parfum waktu itu gitu, maka saya harus standby setiap saat. Di mana standby-nya? Ya di kantor ya, di toko kita gitu. Karena apa? Karena kita harus melihat karyawan-karyawan kita, mungkin ada yang order datang ke tempat kita gitu ya. Ada yang order ini, order itu, saya ngecek barang segala macam gitu, harus kita standby di kantor kita. Nah sekarang apa yang terjadi teman-teman semua ya? Sekarang ini nggak usah kita harus datang ke kantor. Mungkin ke kantor bolehlah sekali-kali lah ya, sekali-kali. Kenapa bisa begitu? Saya kebetulan punya 2 bisnis yang saya jalankan saat ini, yaitu yang pertama adalah bisnis parfum. Dulu saya dengan istri gitu ya, sering lah mungkin hampir setiap hari ya ke sana, termasuk istri saya juga gitu kan. Nah, sekarang saya nggak usah lagi gitu, dan istri saya pun tidak, ya mungkin seminggu sekali juga enggak gitu ya, kayaknya sekarang gitu kan ke kantor parfum, pada dekat gitu ya tempatnya gitu. Kenapa? Karena kita bisa memantau pekerjaan mereka via CCTV. Jadi kita pantau mereka via CCTV, sudut-sudut tempat apa di gudang, kemudian di tempat produksi, di ruang tamu, kemudian di ruang produksi ya tadi ya, kemudian juga di ruang administrasi. Semua kita bisa pantau via CCTV. Dari mana? Ya dari rumah. Cukup dari rumah aja gitu kan ya. Sehingga kita bisa melihat aktivitas mereka mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore itu via CCTV saja. Dan bahkan kalau kita sekarang keluar rumah misalnya, kita bisa pantau via apa? Via HP kita, teman-teman semua. Luar biasa. Zaman modern saat ini sangat-sangat luar biasa. Kita sangat-sangat diuntungkan teman-teman ya, gitu kan. Kita nggak usah lelah-lelah, nggak usah capek-capek standby di sana. Sehingga waktu kita bisa digunakan untuk mencari uang gaib yang lain di luar gitu ya. Gitu maksud saya ya. Nah, kemudian bisnis yang kedua adalah saya punya proyek ya. Kebetulan lagi ada proyek klaster. Saya lagi bangun di daerah Cimahi juga gitu kan ya. Dan saya tidak setiap saat ke sana gitu. Jadi kita bisa mantau ke staf saya yang ada di sana, tolong video call. Video call dan tolong diperlihatkan sekarang lagi mengerjakan apa di proyek. Jadi kalau misalnya lagi bikin sesuatu, saat itu saya lagi bikin DVT misalnya gitu kan. Ya udah tolong dicek mana yang sudah lagi dikerjakan, mana yang belum dikerjakan. Cukup lewat video via HP. Saya di mana? Di rumah aja teman-teman semua ya. Kita bisa lihat lewat TV karena HP bisa disambungkan ke TV saat ini gitu ya. Wah, itu sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat membantu pekerjaan kita. Jadi kita nggak usah lagi ke proyek setiap saat. Mungkin ke proyek seminggu sekali atau 2 minggu sekali, bahkan sebulan sekali. Ya, saat ini saya mungkin udah 1 bulan ya tidak ke proyek gitu. Jadi itu bisa dilakukan teman-teman semua. Sekarang kalau ada yang survei gimana Pak Her? Yang survei saat ini saya sudah tidak harus dampingi lagi mereka. Kalau dulu ada yang survei, langsung saya ke sana. Langsung survei, saya ada ke sana. Sekarang nggak usah lagi. Kita komunikasi via mereka, lokasi kita share log. Ya, mereka bisa datang dengan mudah karena ada panduan dari Google Map gitu ya. Kemudian kalau sudah datang, mereka langsung video call dengan kita. Kita bisa menjelaskan kepada mereka gitu kan ya. Karena saya tahu lokasi, paham betul gitu kan, mana yang sudah laku, mana yang belum. Kemudian pekerjaan saya yang sangat saya cintai yaitu mengajar teman-teman ya. Dan mengajar saat ini adalah sedang WFH, work from home bagi seorang dosen itu ya. Jadi mengajar kita via dari mana? Dari rumah. Semua. Jadi kita tidak setiap saat kita pergi mengajar ke kampus karena memang sistem mengajar saat ini adalah sedang online semua. Jadi semua bisa dilakukan di rumah. Tentu banyak orang di luar sana yang saat ini sepertinya di rumah saja gitu. Padahal mereka bekerja teman-teman semua ya.
Mungkin bekerjanya tidak 8 jam, mungkin 24 jam mereka bekerja gitu ya. Tapi tidak terlihat oleh kita. Jadi tolong kalau misalnya di antara lingkungan kita gitu kan ya, ada orang-orang yang sepertinya mereka pengangguran, kemudian mereka tahu-tahu beli mobil, cash lagi gitu kan ya, beli rumah lagi, beli tanah, beli motor, nggak usah dipikirin, nggak usah dibingungkan, apalagi dituduh-tuduh sebagai pesugihan, babi ngepet. Waduh, sudah nggak zamannya lagi teman-teman semua ya, sudah tidak zamannya lagi. Saat ini kita berpikiran negatif seperti itu, oke? Maka ikuti perkembangan zaman, teman-teman. Ya, ikuti perkembangan zaman saat ini. Berapapun usia kita, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, mati kita ini. Ya, pikiran kita akan negatif terus semua dan kita tidak bisa berkembang. Ya, oke. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa fenomena uang gaib ini kok muncul yang modern ini? Karena apa? Karena transaksi tanpa ketemu. Transaksi penjualan saat ini ya, atau transaksi apapun, mungkin bukan dalam hanya bisnis saja ya, kita proses negosiasi, kemudian meeting ya dengan teman kita di kantor gitu. Saat ini saya misalnya dengan kampus misalnya ya, saya lebih banyak rapat-rapat via Zoom saja ya. Jadi tidak ketemu secara fisik gitu. Jadi transaksi tanpa harus ketemu. Bisa dibayangkan. Dulu saya masih ingat ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pada saat merintis sebuah usaha. Kita harus mengirim barang kadang langsung ke orangnya ya. Sehingga begitu ada order, di mana posisi di sini, anterin Pak Her, anterin sama saya. Saya sempat nganterin dari Cimahi ke Padalarang hanya transaksi Rp15.000, teman-teman semua. Itu pada saat saya merintis sebuah usaha parfum waktu itu. Hujan-hujan saya kirim mereka. Kenapa? Karena saya senang gitu kan ya. Waduh, ini ada transaksinya 15.000. Kalau dipikir-pikir rugi. Cimahi Padalarang gitu sekitar mungkin ada 15 kilo ya kayaknya teman-teman ya. Dan rumahnya pun maaf itu tidak di pinggir jalan, agak naik lagi ke atas gitu. Saya dibayangin ya. Dulu mungkin malam-malam kita harus ngirim barang ke 4848 yang kebetulan posisinya di Bandung. Kita kumpuk dulu barang, baru malam-malam saya kirim ke sana, saya ngangkat sendiri ya, dibantu sama istri saat itu. Kemudian mereka baru dikirim ke daerah-daerah selatan, daerah Tasik, Ciamis, Banjar gitu kan ya. Capek teman-teman, dulu capek. Sekarang apa yang terjadi? Jasa pengiriman sekarang berlomba-lomba untuk mengambil barang langsung di kantor kita, di tempat kita. Jadi saat ini kita hanya nyiapin barang, fokus, kemudian di packing, langsung di WA, datang orangnya. Bes, ngambil barang. Mana yang akan diambil? Mana yang akan dikirim? Sudah tidak capek lagi teman-teman saat ini. Kemudian kalau yang satu wilayah, misalnya untuk wilayah Bandung, ya, oleh Cimahi, mungkin daerah teman-teman semua di Jakarta dan sebagainya. Itu via apa? Via GoSend, teman-teman semua ya. Via GoSend saja. Ya, paling ongkos cuma 10.000, 5.000 gitu ya. Oke, kirim via GoSend. Dulu saya kalau ngambil barang misalnya ya harus ke supplier, saya harus datang ke suppliernya, milih-milih barangnya ini, dan nunggu teman-teman karena ngantri banyak banget. Dulu lagi booming-boomingnya bisnis parfum. Ya, kita harus ngantri betul. Mungkin datang jam 8 baru selesai, bisa jam 11, bisa jam 10, bisa 2 sampai 3 jam. Kemudian bayar juga harus saat itu juga baru saya bawa barangnya ke kantor kita gitu kan. Itu menyita waktu. Sekarang cukup WA saja ya. Di WA kemudian sama beliau dikirimkan invoice-nya via WA juga, langsung kita bayar via transfer. Barangnya dikirim via GoSend. Jadi kita cukup di rumah saja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Yang penting apa? Kuasai teknologi. Kita harus mengikuti teknologi saat ini yang sedang berkembang teman-teman semua ya. Kalau memang kita mau bertahan di masa pandemi saat ini. Jadi kita di rumah bukan berarti diam. Di rumah kita harus kreatif, teman-teman. Tetap harus mencari uang-uang gaib. Di mana adanya uang-uang gaib itu? Adanya di dunia gaib tentu, yaitu di dunia maya. Gitu teman-teman ya.
Itu. Kemudian yang kelima, yaitu tadi yang keempat, yaitu transaksi tanpa harus ketemu ya. Kemudian yang kelima adalah kirim barang tanpa ketemu. Barusan saya sudah jelaskan, digabung antara transaksi dengan kirim barang ya. Kalau transaksi, dulu transaksi ya langsung ya, ambil barang bayar gitu. Sekarang nggak lagi gitu ya. Transaksi itu saat ini adalah kita cukup transfer ya mobile banking, nggak usah ke ATM. Nggak usah ke ATM, kita mobile banking, kemudian bukti transfernya dikirim sama kita cek via mobile banking. Atau mungkin via SMS banking ya, kalau saya ada mobile banking plus SMS banking. Jadi begitu ada yang transfer langsung SMS-nya bunyi. Kita cek, oh iya ada yang masuk BRI. Kadang kita nggak tahu dari siapa gitu ya, yang kalau mereka belum konfirmasi ke kita. Cek via WA, oh ternyata ini yang transfer, oh ini. Baru langsung kita siapkan barangnya, langsung kita kirim barangnya gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi ada 5 ya. Ada 5 hal yang kenapa fenomena uang gaib saat ini sangat berseliweran ya, atau uang gaib ini bukan sesuatu hal yang apa ya, yang luar biasa gitu ya. Ya udah biasa buat kita gitu kan. Buat orang-orang yang memang memahami bahwa dunia ini sekarang sedang berubah dan sudah berubah. Mungkin bahkan sudah berubah lagi gitu kan. Kita jarang pegang uang fisik. Jarang orang yang sekarang di dompetnya itu tebal dompetnya gitu ya. Saat ini kalau kita lihat mungkin dompet kita tuh ATM mungkin isinya ya ada GoPay, ada e-money gitu ya. Kalau untuk tol dan sebagainya kita nggak usah pegang uang. Saat ini semua sudah berada dalam bentuk uang gaib. Yang saya sebut uang gaib aja gitu kan ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, ada 5 fenomena saya sebutkan kembali satu persatu ya biar dicatat oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi yuk mari kita sama-sama cari uang gaib dari rumah. Makanya saat ini banyak orang-orang yang diam di rumah, tapi kenapa mereka bisa kaya teman-teman semua? Yuk kita ikuti mereka. Kita pelajari mereka, bagaimana mereka cara mencari uang gaib dari rumah hanya dengan duduk manis saja, teman-teman semua ya. Yaitu dengan cara pakai uang gaib, pakai ilmu uang gaib, gitu ya. Apa fenomenanya? Itu yang pertama adalah cari konsumen, nggak usah ketemu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa promosi tanpa ketemu. Kemudian yang ketiga adalah manage bisnis kita atau manage karyawan kita tanpa harus ketemu ya. Kemudian transaksi tanpa ketemu. Dan yang terakhir yang saya jelasin tadi adalah kirim barang tanpa ketemu. Itu menurut saya yang saya dapat ya ilmunya dari guru-guru saya, bahwa itu yang menjadi fenomena kenapa uang gaib ini sekarang ramai di dunia modern saat ini. Yuk kita mulai belajar. Kita mulai memanage diri kita sendiri, belajar bagaimana cara mendapatkan uang gaib, sehingga kita tidak perlu lagi keluar rumah karena saat ini sedang pandemi, teman-teman. Mudah-mudahan di saat pandemi ini kita tetap mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang berlimpah, teman-teman. Karena memang kita kondisinya di rumah, mudah-mudahan kita bisa menarik uang-uang gaib yang ada di dunia maya di alam sana. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.